Selanjutnya, salah satu ciri kalau anak tuh nggak cocok sama susu adalah muntah. Nah, itu reaksi langsung yang bisa dikasih tahu oleh badan anak kalau dia tuh nggak suka atau dia tuh nggak cocok sama susu yang diberikan sebelumnya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Di video ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih ciri-ciri pada anak yang nggak cocok sama susu formula. Sebelumnya aku tuh bacain komen-komen kalian di video aku yang ngebahas tentang review susu tinggi kalori khususnya. Banyak banget nih komen-komen yang bilang kalau anak aku minum susu merek A, BAB-nya nggak lancar. Atau ada lagi ibu yang bilang anak aku minum susu ini, BAB-nya kok cair. Apakah itu tanda nggak cocok? Nah, yuk kita belajar sama-sama. Jadi memang salah satu ciri anak tuh nggak cocok sama susu yang dia konsumsi adalah paling sering adalah itu sembelit, sampai bahkan ada anak yang sampai nangis-nangis. Yang kedua, kebalikannya nih, yaitu malah anak diare atau pupnya itu konsistensinya lebih cair. Nah, itu juga salah satu tanda anak tuh nggak cocok sama susu. Yang ketiga, ada masalah di perutnya kayak kembung ataupun bisa jadi kolik. Nah, itu salah satu efek dari nggak cocok sama susu sapi. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah sembelit. Nah, yang sembelit itu kalau misalkan dia biasanya nih pup 1 hari sekali, terus dia nggak pup hari ini, terus dia pup besok, tapi kayak dia tuh ngeden aja gitu loh, dan pupnya tuh nggak keluar dan sampai ada yang anak tuh sampai histeris nangis karena dia pas pup itu sakit gitu kan. Nah, itu juga tanda nggak cocok sama susu formula. Terus gimana nih cara menanganinya? Caranya itu yang paling bisa kita lakukan di awal adalah kita, kalau tadinya memang sebelum anak itu sembelit, sebelumnya dia itu minum susu dan susu itu adalah merek baru bagi dia, coba kita evaluasi lagi. Apakah betul susu formula ini yang membuat anak kita tuh pupnya itu sembelit? Jadi kita jangan kasih dulu anak susu yang dia minum sebelumnya. Nah, ataukah 1-2 hari setelah pupnya itu lancar, nggak ada masalah, perutnya aman-aman aja, pupnya juga nggak sembelit, nggak keras gitu, berarti bisa jadi kemungkinan besar kalau dia tuh nggak cocok sama susu ini. Nah, gitu ya. Dan gimana nih cara menanganinya kalau anak tuh udah keburu sembelit, udah pupnya tuh udah keras? Yang pertama, kalau anaknya di atas 2 tahun, kalian bisa kasih minum air putih lebih sering atau lebih banyak. Kemudian juga kalian kasih serat, sayur, buah kayak pepaya, buah naga, dan jangan lupa konsumsi airnya lebih banyak. Nah, kalau anak untuk di bawah 2 tahun, malah serat itu bisa memicu sembelit juga. Jadi diperhatikan air putihnya dan seratnya itu kalau bisa dikurangin. Kebalikan ya, karena memang untuk anak usia empasi serat itu dapat memicu sembelit. Nah, oke, udah clear. Nah, kemudian tanda-tanda nggak cocoknya lagi adalah diare. Nah, diare ini bisa dikatakan diare kalau pupnya itu sehari lebih dari 3 kali atau kayak 4 kali, 5 kali dalam sehari, dan konsistensi pupnya itu cenderung nggak berbentuk gitu loh. Kayak bilang apa ya, kayak bubur gitu loh kan, dia nggak berbentuk tuh, abstrak aja. Nah, terus juga lebih yang ekstrimnya lagi cair, nggak ada ampasnya sama sekali. Nah, itu udah diare banget gitu kan. Nah, gimana cara nanganinya? Nah, yang pertama kalian tuh fokus ke memberikan cairan ke tubuh anak
atau kalian bisa bikin Oralit, atau kalian kasih Oralit biar dia tuh nggak dehidrasi. Nah, perhatikan asupan cairannya ya, kalau anak udah diare yang udah air aja kayak gitu. Jangan sampai udah kalau matanya udah cekung, itu berarti udah was-was banget, karena mata cekung itu adalah salah satu tanda dari dehidrasi. Dan berhentikan dulu konsumsi susu yang diberikan sebelumnya. Nah, nanti kalau semisalkan diarenya udah sembuh, kalau kalian mau cobain lagi untuk memastikan apa betul nih gara-gara susu formula ini dia diare, kalian bisa kasih lagi. Tapi kalau kalian takut nanti diare lagi, bisa cari opsi yang lain. Cari merek yang lain. Merek apa, susu apa nih yang cocok untuk anak aku. Ya sebenarnya nggak ada cara lain selain kita cobain susu. Jadi kayak ya gimana kita bisa tahu kalau anak ini tuh nggak cocok sama susu merek tertentu gitu kan. Kayak anak aku aja dari dulu tuh bertualang gitu cari susu yang paling cocok di dia. Karena kalau memang nggak dicoba kita nggak tahu apakah cocok, apakah enggak. Di orang lain cocok, di orang lain bagus, di anak kita belum tentu. Nah gitu ya. Kemudian juga apalagi ciri-ciri nggak cocok sama susu sapi. Nah, yaitu adanya timbul ruam-ruam di kulit. Sebagian kecil agak kasar gitu-gitu. Nah, itu merupakan salah satu tanda nggak cocok juga nih sama susu formula. Nah, kalau untuk cara mengobatinya, cara meminimalisir ataupun cara menghilangkan ruam-ruam itu, kalau di anak aku pribadi biasanya aku menjaga kelembaban tubuh dia. Salah satunya itu dengan cara kasih pelembab ataupun lotion kayak gitu ya. Dan juga jaga suhu ruangan di rumah. Dan juga sirkulasi udaranya. Selanjutnya, salah satu ciri kalau anak tuh nggak cocok sama susu adalah muntah. Nah, itu reaksi langsung yang bisa dikasih tahu oleh badan anak kalau dia tuh nggak suka atau dia tuh nggak cocok sama susu yang diberikan sebelumnya. Kemudian juga untuk anak yang intoleransi laktosa, ini agak ini ya, karena kalau yang intoleransi laktosa biasanya dia ada susu khusus. Dan kalau udah kejadian sebenarnya intoleransi laktosa ini harus kita periksakan ya, kita tanyakan dulu, konsulkan dulu ke dokter. Nggak bisa kita menvonis sendiri kalau anak kita itu intoleransi. Biasanya kalau anak-anak yang intoleransi sama laktosa, dia tuh langsung, kalau susu itu mengandung laktosa, dia langsung pencernaannya itu bermasalah, kayak diare yang nggak kunjung sembuh karena pencetusnya itu nggak dihindari. Jadi kalau kalian untuk menghindari, meminimalisir, cari susu yang nggak ada laktosanya ataupun turunannya. Jadi laktosa itu kadang namanya nggak cuma laktosa, ada nama-namanya lain yang kadang kita tuh nggak tahu. Nah, kalian bisa googling deh itu. Aku nggak terlalu paham karena anak aku nggak ada intoleransi laktosa sendiri. Nah, jadi itu aja nih yang aku bisa sharing ke kalian, ciri-ciri anak yang nggak cocok sama susu formula. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, kalian komen di bawah, dan juga jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya biar aku tambah semangat dalam kasih edukasi ataupun sharing ke kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.